Belum kita spill kasusnya, mau mereka berdua mau Inisial TS melarang muridnya untuk memilih ketua OSIS non-muslim pada tahun 2022. Jadi itu yang paling penting. kalau gurunya aja udah salah kayak gitu kan ya muridnya bisa-bisa jadi lebih buruk. kelupaan Pak, soal ini tadi Dadak ya. Oh, iya. Mohon maaf, agak menunggu lama ya tadi ya. Oke, saya barusan lagi itu ke belakang rumah. Jalan Apain, Mbak? ya agak-agak mules perutnya tadi memang. Ya, mohon maaf, menunggu lama tadi. Enggak, Pak. Sama ini kok tiba-tiba barengan ini pengen berangkatnya bareng Pak tadi dari rumah. Kan sebelumnya kerja kelompok dulu. Naik pesawat tadi, Pak. Dari bandara langsung ke sini bareng-bareng. Terus diparkir nah Depan sekolah. Aman. ini rumah saya loh. Diparkir di Depan rumah sampai. depan rumah. Iya. Padahal rumah saya bukan rumah nih. Ya wis kamu. Oke, berarti kita mau boncengan dengan pesawat. Ya wis. Iya. Sing nyetir iki. Iya. Iki pramugari. Aku penumpang. Siji. Ya wis, Kak. Terima kasih atas kedatangannya dengan Mbak siapa atau Mas siapa? Mbak siapa dulu? Istirahat Nisa, biasa dipanggil Nisa. Mbak Nisa. Mbak Lili. Mbak Lili. Dan Mas Rafi. Ini satu desa. Makanya kok bareng. Iya. Satu desa. Satu kabupaten, Pak. Satu kabupaten, satu desa. Oke, Mas Raffi, Mbak Lili dan Mbak Nisa mau ada perlu apa datang ke rumah saya kok tiba-tiba? Sampai lu gak WA dulu. Tadi sebelumnya ada tamu juga, tapi WA sebelumnya WA, Pak bisa di rumah tak? Ya silakan di rumah, pengen curhat. Oke, sampai kok tiba-tiba? Ada apa? Jadi sama mungkin kesini tuh sama tujuannya. Bo, ada hal penting. Punya keperluan yang sama. Sepenting apa sehingga sampai kok tiba-tiba datang ke rumah saya? Kanggo jajan bisa? Mungkin tujuannya sama dengan yang kelompok sebelumnya. Pengen apa? Membahas tentang yang kelompok sebelumnya kan tadi membahas tentang pelanggaran tentang Baru. ya Soalnya ngintip nih coba ya. iya tadi kan nunggu udah stay di depan. Oke. Oke. Pengen curhat tentang beberapa pelanggaran hak gitu ta. Iya Mbak. Nah beda yang tadi kan ini beda tema. Yang kita bawa tema kali ini adalah tentang hak memeluk agama. Oh oke. Aduh saya suka sekali ini karena memang kita hidup di negara yang dengan agama yang bermacam-macam kan, gak satu agama aja. Oke. Gimana? Emang ono tak pelanggaran tentang agama ini emang ono? Ada Pak. Ada kan? Kebetulan kita udah dapat kasusnya. Oh oke. Nah, Siapa nih yang dipercaya untuk menyampaikan ini? saya di sini sebagai moderator dan teman saya ini. Sama yang takon-takon ya. Iya. Oke. Mas Ini Raffi dan Mbak Lili ini informan sebagai yang valid ya ini. narasumbernya. Ini tokoh agama Islam. Siap. Ini tokoh agama Islam. Jadi sebelum kita spill kasusnya mau mereka berdua mau mau apa jenis spill apa jenis Karo lo. menyebutkan kasusnya seperti itu Kak. Oke. Nah sebelum kita sebutkan kasusnya sebelumnya mau menjelaskan dulu tentang apa sih hak memeluk agama itu. Bisa dijelaskan Mbak Lili? Oke, jadi hak memeluk agama yaitu kebebasan memeluk agama atau kepercayaan setiap warga negara. Jadi, setiap negara itu menjamin warganya untuk memeluk agamanya sesuai kepercayaannya masing-masing. Oke. Nah mungkin dari Mas Raffi juga ada. Nah, aku punya satu kasus. Kasusnya itu berada di sekolah SMA Man 58 di Jakarta. Itu kasusnya lumayan penting, Pak. Oh, sehingga sampean kok kepengin ngangkat kan? Iya, pengen ngangkat. Baru-baru ini terjadi Tentang ini loh, tentang apa namanya? Iya, Pak, tentang hak Agama, memeluk agama. kebebasan beragama. Nggih. Nah mungkin kasusnya bisa disebutkan judul kasusnya apa? Jadi kasus ini berawal dari seorang guru berinisial TS melakukan tindakan rasional beberapa waktu lalu saat kejadian pemilihan OSIS. Rasional. Nggih, Pak. Diskriminasi Diskriminasi ta. Nggih. sesuai non muslim. Jadi TS itu mengeluarkan seseorang TS ini pelaku. Si guru ini. Nggih, si guru. Oke. TS ini pelaku ini melakukan sesuatu kegiatan. Kegiatan tersebut jadi menggunakan penyertaan ajakan dalam grup kayak forum di sebuah aplikasi WA. Contohnya kayak WA. Jadi kayak salah satu anggota grup tersebut mengabadikan percakapan itu hingga Screenshot. Kayak screenshot gitu loh Pak. Ajakan nih gitu. hingga viral di media Ajakan sosial. itu kayak apa sih sehingga kok Kayak
contoh seperti ini kan gurunya diskriminasi guru terhadap siswa non muslim. Lah, gurunya itu mengajak siswa-siswa semuanya itu untuk memilih OSIS yang beragama Islam saja. Oh. Jadi yang kan ada kandidat yang non muslim sama yang muslim. Tapi guru ini mengajak seluruh siswa untuk memilih Kandidat calon OSIS yang Muslim saja. Iya. Oke, jadi Jadi- padahal calonnya ada yang non muslim nih. Muslim. Tapi gurunya malah Kayak kayak diskriminasi. menyudutkan yang non muslim, sangat membanggakan yang Muslim. itu. Karena Oke. takut kalau non muslim kan berbeda agama dengan ini sekolahnya berlandaskan agama Islam gitu. Oh, Takut. kebetulan ini SMA negeri atau sekolah madrasah ya? Negeri. SMA negeri. Iya. Bukan SMA negeri bersama saja Mas. Gimana? Gak bisa. SMA atau MAN atau apa sih? SMA negeri SMA. malah Negeri. Jadi sekolahnya umum kan ya. Iya, Nah, sekolahnya setiap umum. agama. Maksudnya di sana yang berlaku agama apapun yo, Oke. yo is oke kan Oke. harusnya nggak ada masalah kan. Iya. Tapi ini malah gurunya bahasa Inggrisnya mengompor-ngompori lah yo. Rasis. Iya. Iya, iya. Bukan rasis sih, apa ya? Diskriminasi tadi itu terhadap agama. Oke, terus ya apa itu? Kejadiannya di Jakarta, oke. Nah, sebelumnya aku mau nanya, penyebab guru tersebut bisa melakukan pelanggaran tersebut itu apa sih? Apa sih di Guru kok kok guru ini kok bisa, iya. Jadi pada awalnya itu ya ada guru yang berinisial TS itu mengaku bahwa awalnya niat ingin menerapkan pelajaran agama Islam tentang kepemimpinan yang sesuai dengan keagamaan Oh, dan jadi- akidah. Iya. Oh, gurunya mapel Agama Islam. Ini kita. pemikirannya belum. Oke, terus. Terus dengan adanya calon OSIS yang non muslim, guru tersebut melarang siswa-siswanya yang beragama Islam untuk memilihnya karena dengan anggapan Oh, bahwa tidak sesuai dengan akidah kita. Gitu, Pak. oke. Jadi sing tak tangkap gini kayak gurunya memang kebetulan lagi mengajar materi tentang itu. Iya. Tentang apa hadis tentang itulah ya Iya. akidah akhlak itu. Nah kebetulan di waktu yang sama ada proses Pemilihan pemilihan OSIS. OSIS, pencalonan OSIS. Nah karena dia materinya berhubungan, makanya di kelas di grup WhatsApp atau di grup pembelajarannya itu dia mengatakan apa menyambungkan dengan pelajarannya itu gitu tak? Iya. Maksudnya, oh. Menyambungkan bahwa orang yang memimpin itu harusnya seagama dengan kita, Pak. Itu bilangnya. Mungkin Oke, terus ada lagi. ada lagi pertanyaannya. Lah, dasar hukum yang menegaskan tentang adakah dasar hukum yang Oh, jadi menegaskan kerawu. Oh, alah. Nah, bertek. Nah, ya, wis. Adakah dasar hukum yang menegaskan tentang kasus tersebut? Apa sih dasar hukum yang Iya, menegaskan tentang bener. kasus tersebut? Kira-kira wong iku melanggar hukum apa di negara kita? Ini mungkin bisa jawab. Kalau dasar hukum ya seperti yang saya ucapkan dari di awal tadi yaitu dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama atau kepercayaan di Indonesia. Oh, itu ada di pasal Ada di pasal berapa? 28. Jawaban apa ya? E. 28E. Iya. Ada itu di 29 juga ini. Iya. 9 ayat 1. Oke. Undang-undang dasar ya ini ya. Iya. Jadi pasal 28E dan 29 Undang-Undang Dasar. Ya benar. Betul sekali. Di situ tercantum memang hak setiap warga negara itu memang boleh memilih agama sesuai dengan keyakinannya, bukan berdasarkan kepaksaan ya. Oke. Tapi ada tapi nih Rek. Kalau kita sebagai orang muslim memang biasanya berdasarkan keturunan. Oke. Kalau memang orang tua kita Islam. Islam, Islam, ya, nak. ya itu secara otomatis tanpa syahadat pun Kita itu wis Islam. Oke. Karena itu tadi dari kecil kita sudah wis diadani, diikomati kan ya di kuping kanan kiri dan lain-lain seperti itu. Kita jelaskan. Tapi ini selain kasus ini yo, saya juga sering dengan berita bahkan apa ya lingkungan sekitar aja lah. Itu banyak sekali orang yang mendiskriminasikan agama yang minoritas. Jadi contohnya kayak gini aja. Saya itu punya temen yang ini jangan ditiru ya. Saya dulu kuliah itu punya temen yang agama Kristen. Oke. Satu kelas itu agama Kristen itu ada 3, cuma ada 3. Total kelas saya itu 47 anak satu kelas. Nah itu 3 agama Kristen. Pada saat apa namanya
waktu sholat asar, sholat duhur itu kan yang lain kan pasti sholat jamaah, sholat jamaah, sholat ini kan bertiga ini kan wis kalau apa ya kan nanti ngono mesti dibully. Ayo tajak sholat jadi makmum atau jadi imam ngono. Bulinya kayak guyon tapi itu termasuk diskriminasi sebenarnya. Jangan ditiru itu. Sempat juga kayak gini. Waktu hari Minggu. Hari Minggu kita janjian futsal nih. Janjian futsal. Ayo futsal rek. Oh, sing temen Kristen satu usul. Jangan hari Minggu, saya mau ada ibadah. Wis gak Minggu ae. Minggu karena mayoritas kan Islam kabeh kalau apa kan ya. Wis Minggu ae. Akhirnya yang Kristen tadi ya gak iso elu. Nah, itu termasuk salah satu diskriminasi yang gak boleh ditiru itu. Saya pernah ngalami itu. Bahkan saya pelakunya. Iya, pelaku. Ini gak boleh ditiru. Gak boleh ditiru nanti yang di sana itu. Tapi itu masa-masa saya kuliah ya. Ya teman yang beragam dan lain-lain. Mungkin tak jelas ya kronologi aslinya ya. Kronologi lebih jelas. Jadi dalam sebuah artikel yang kita baca itu ada tertulis bahwa seorang guru di SMA AN Negeri 58 Jakarta berinisial TS melarang muridnya untuk memilih ketua OSIS non muslim pada tahun 2022. Barusan juga Dan gurunya sekarang kabar-kabarnya sudah dimutasi, Pak. Dipindah. Dimutasi. Jadi sudah tidak ngajar di situ lagi. Nah, hal ini soalnya saya setuju sekali kalau ada. Soalnya sudah dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiyana saat lembaganya dipanggil fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pada Rabu 10 Agustus 2020. Masih baru banget ini masih hangat banget makanya kepengen kita keluarkan. Iya. Pada saat pemilihan ketua OSIS tersebut, gurunya melarang dan tidak memperbolehkannya untuk memilih ketua non muslim. Akhirnya guru tersebut ya terkena sanksi karena tindakannya seperti itu. Oke. Kepala sekolahnya muslim. Kepala sekolahnya muslim. Tapi yo kepala sekolahnya saya rasa tegas dia. Karena dia langsung kooperatif atas kasusnya. Kepala sekolahnya juga menutupi gurunya yo. Saya ada beberapa kepala sekolah itu yang gak pengen sekolahnya tercemar. Itu ditutupi mereka sih. Terus karena ini sudah kooperatif sampai di Dinas Pendidikan Jakarta itu juga ikut juga sudah menyebar kan viral di media sosial. Otomatis ya kayaknya kepala sekolahnya juga suratnya itu sampai nyampe di Dinas Pendidikan diusut di Dinas Pendidikan terus kemudian orangnya dimutasi Pak. Dicopot dari jabatan guru di situ. Oke. Tegas ya. Masih ada penasarannya lagi. Mungkin bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani kasus pelanggaran diskriminasi tersebut. Upaya. Apa kasusnya dijarno ae, dong? Apakah sekarang sudah diusut tuntas? Ikune kepala sekolah itu gimana gitu? Pendapat kalian? Atau setahunya ya, setahu dari berita yang Tahu saya dari artikel tersebut. Setelah peristiwa itu, TS pun akhirnya diperiksa oleh Dinas Pendidikan. Tadi itu ya? Ya, dimutasi kan. Terus dia itu mengaku bahwa tindakan itu salah dan sudah meminta maaf. Oh, sudah mengakui kesalahan nih orangnya. Salah. Oh, jadi kasus ini sudah reda, sebenarnya sudah mencapai finish di proses akhir sehingga dia mengakui kesalahannya karena salah tadi mendiskriminasi murid-muridnya yang sesungguhnya harusnya disamakan, entah itu muslim, entah itu non muslim kan sama saja untuk belajarnya kan. Memiliki hak yang sama. Iya sama aja, jadi OSIS pun nggak apa-apa, kecuali jadi IPNU yang Kristen nggak boleh. Ya kan nggak boleh. Kristen jadi IPNU kan ada sendiri organisasi pemuda Kristen mungkin IPKI misalnya. Nggak tahu. Jadi ini aku mau minta pendapat dari kalian berdua tentang guru yang melakukan diskriminasi tersebut terhadap siswa non muslim. Pendapatnya kalian itu apa? Menurut kalian? Pendapatku ya untuk orangnya sendiri itu sebenarnya lebih baik gak usah jadi guru. Soalnya guru kan untuk mengayomi murid kan. Mungkin kurang toleransi terhadap melatih, memotivasi, menjadi teladan. Jadi itu yang paling penting. Kalau gurunya aja udah salah kayak gitu kan ya muridnya bisa-bisa jadi lebih buruk. Saya setuju dengan Raffi. Ini bisa ada kalau pandangan saya lain. sih mungkin saran ya. Buat guru nih atau buat siswa? Buat gurunya. Ya, seharusnya itu menghormati. Lebih menghormati. Menghormati terus menyadari kalau ya itu Setiap agama itu sama. ya. Semuanya sama. Setiap orang Setiap manusia itu hak-hak. memiliki haknya sendiri.
sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 28E tadi kan yo. Kalau menurut agama yo wis lah atas keyakinan dhewe, lah kok ada dipaksa-paksa kan gitu. Kebetulan sekolah ini kan juga umum gitu loh. Umum, bukan madrasah aliyah, bukan madrasah ibtidaiyah. Kalau madrasah ibtidaiyah ada yang Kristen, itu yang dipertanyakan gitu. Ada yang non muslim atau ada yang Hindu, itu yang dipertanyakan. Kok aneh wong Hindu atau kalau madrasah ibtidaiyah kan di bawah naungan agama Islam. Oke. Sepakat sekali dengan kedua pandangan teman-teman Mbak Nisa ini. Ini namanya gini deh. Ini memang kendala kita ya. Kalau nanti kalian juga nanti misal besar itu akan mengalami hal ini. Sampai akan mengalami perbedaan pandangan termasuk agama atau ini. Kalau sampai NU nanti sampai akan menemui orang yang LDI, menemui konco yang Beda Muhammadiyah, organisasi, ya. menemui konco yang atau organisasi wis sampean pencak iki ketemu dengan konco pencak ini. Itu kalau sampean memaksakan kehendak organisasi dhewe atau agama dhewe pasti bertengkar gitu dengan agama lain, pasti konflik, pasti bertentangan. Nah, saran saya juga benar dari kedua teman nih sampean ini, saya harap guru-guru di luar juga termasuk saya juga karena di sini berperan sebagai guru, saya harap juga jangan sampai ada diskriminasi terhadap murid-murid kita, termasuk yang beda agama, beda pandangan, atau bahkan ada yang mohon maaf beda fisik atau keterbelakangan mental, kita percaya diri atau orangnya pendiam, cerewet, gak usah dibedakan. Itu adalah sama-sama murid yang ingin belajar dalam sekolah. Setiap orang kan juga mempunyai karakter masing-masing. Gitu. Betul sekali, betul. Mungkin Sudah ini, sudah mau Pak. pamit. Iya. Nah, kebetulan sekali saya juga mau ada meeting dengan klien, bukan klien sih, mau ada wali murid yang ingin curhat juga. Saya mohon maaf, di sini tadi tidak saya suguhi apa-apa. Sebenarnya sampean kalau datang ke sini, nggo opo ngono rek. Iki nggo Iya, sawo. kelupaan Pak, soalnya minta dadak. Dadak ya. Oh iya, oke. Yo berarti dadak. kapan-kapan kalau panen mangga saya dibawakan. Siap. Kalau panen pohon saya dibawakan. Kalau panen uang saya dibawakan. Oke, terima kasih. Saya harap di luar sana bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga tadi, baik sampai dari siswa ataupun dari guru di luar sana. Laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Wes, jangan ada diskriminasi di antara kita. Oke, semangat ya semuanya, semangat ya, karena kita wis diatur sebagai negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar, ya kita taati nang Undang-Undang Dasar. Terima kasih Mas Raffi, Mbak Lili dan Mbak siapa ya? Mbak Nisa. Ya lah atas kedatangannya meskipun dadak. Hati-hati di jalan kalau pulang. Salam ke orang tua. Ini pesawatnya Mau take off, Pak. Mau take off, nggih. sudah ada sopirnya. Sudah. Sudah ada pilotnya. Pak. Saya kopilot Pak di sini, Pak. Kopilot. Ya wis, hati-hati di jalan. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa di Video berikut. Hibah Faedah berikut.